Hercules dan dua jenderal di tengah panasnya isu ormas dan politik negeri, nama Hercules Rosario de Marshall kembali jadi bahan perbincangan. Laki-laki bertubuh tegap, yang dulunya dikenal keras di jalanan, kini muncul di layar YouTube. Bukan untuk pamer kekuatan, tapi menundukkan kepala, mengaku salah, dan menyampaikan permintaan maaf, Pak Sutioso. Saya minta maaf, ucapnya pelan tapi tegas. Di balik sorot kamera, tampak wajah yang tak lagi garang seperti dulu. Suaranya agak bergetar. Ia tahu, ucapannya yang menyebut jenderal tua itu bau tanah telah melukai banyak hati, bukan cuma Pak Sutioso, tapi juga para purnawirawan yang selama ini menjaga kehormatan baju loreng mereka. Maaf sebesar-besarnya Pak Sutioso, untuk Bapak, untuk anak, cucu, dan seluruh keluarga besar Bapak. Saya khilaf, katanya lagi. Kali ini dengan mata yang agak berkaca. Hercules tahu, Sutioso bukan orang sembarangan. Mantan kepala BIN, mantan gubernur Jakarta, dan yang paling ia hormati, sosok baret merah dari Kopassus. Walau mereka berbeda jalan hidup, Hercules merasa kecil di hadapan jenderal yang satu itu. Aku kagum sama beliau. Dulu di Timor juga dengar namanya. Tegas, tapi bijak, tuturnya. Tapi di sisi lain, badai lain sedang menunggu. Adalah Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI, Jenderal Bintang 4 yang juga ikut bereaksi atas ucapan Hercules. Tapi kali ini, reaksinya jauh lebih panas. Gatot marah besar, menyebut Hercules kurang ajar, preman berseragam ormas, bahkan menganggap pernyataannya bisa merusak bangsa. Dan disitulah, api kembali menyala. Tapi Gatot, saya nggak takut sama kamu, ujar Hercules dengan nada tinggi. Kamu itu siapa? Saya nggak pernah salah sama kamu. Kenapa kamu bengis banget ke saya? Nada kerasnya kembali muncul, tapi bukan tanpa alasan. Hercules merasa diserang dari arah yang tak ia duga. Ia bersalah pada Sutioso. Iya, tapi Gatot tidak pernah ada urusan. Maka ia bingung, kenapa Gatot sampai terbakar seperti itu? Pak Gatot, saya ini manusia biasa. Saya sedang memperbaiki diri. Saya bukan malaikat. Luka Tapi yang saya tak juga sembuh bukan dengan iblis, maaf malam katanya itu. lagi. Hercules Dengan nada duduk di sedikit sebuah lirik, ruangan Hercules sederhana. bercerita Di bahwa depannya hidupnya ada kini satu bukan gelas cuma teh yang soal mulai ormas. dingin. Ia Tangannya sering membantu membantu anak anak yatim, yatim, kecil yang memurahkan selalu orang ia tak bawa. mampu, Bahkan hatinya mengaku bergolak. uangnya dari Di jalan luar halal. sana, Kalau orang ada yang bilang uang menuduhnya, saya haram, memanggilnya silakan preman, lapor ke polisi. menghina seolah dia Katanya tak pernah menantang. berubah. Ia juga Padahal, menyindir keras ia bahwa sudah bahkan mencoba Sutioso meninggalkan yang disinggung semua secara itu. langsung Kenapa? saja memilih Kenapa diam. saya yang terus tidak bisa membalas membalas dengan bisiknya kemarahan. pelan? Sementara Seperti Gatot bicara pada yang dirinya tadi senggol, sendiri, ia justru memejamkan berteriak mata, paling lantang. mengingat saat-saat Pak Sutioso dulu aja diam. ketika nyawanya Kok Pak tak ada Gatot harganya kayak di kebakaran jalanan. jenggot? Ia sudah Sampai berkali-kali akhirnya hampir ia mati. menyerahkan Sudah berapa semuanya kali kepada ia Tuhan menebus dan dosa. rakyat yang Mencoba menilai. berubah. Kalau saya Tapi salah, cap preman itu saya masih akui. melekat Tapi seperti kalau luka saya yang tak dihina kunjung tanpa kering. alasan, Tiba-tiba saya juga ponselnya punya hak untuk bergetar. bicara. Sebuah pesan Pungkasnya, muncul. isi hati seorang rakyat kecil. Bang, tetap kuat, jangan menyerah. Kami tahu siapa Bang Hercules. Ia tersenyum kecil, tapi hanya sebentar. Karena bayangan wajah Gatot Nurmantio kembali muncul di benaknya. Kata-kata tidak sopan, kurang ajar, dan preman terus menggaung. Kenapa Pak Gatot tak mau melihat sisi baik saya? Katanya pelan, air matanya menetes. Bukan karena takut, bukan karena lemah, tapi karena merasa dihina lebih dalam dari yang seharusnya. Aku ini bukan siapa-siapa, Pak, tapi aku manusia. Suasana makin larut. Ia mengangkat wajah, lalu melihat kamera yang ada di ruangan. Ia rekam lagi pernyataan baru. Bukan untuk melawan, tapi untuk bicara dari hati ke hati. Pak Gatot, saya bukan lawan Bapak. Saya ini cuma orang kecil yang sedang belajar memperbaiki hidup. Bapak pernah jadi panglima. Saya hormat, tapi tolong, jangan injak saya terlalu dalam. Saya juga punya anak, saya juga punya keluarga, saya juga punya Tuhan. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena marah yang ditahan-tahan sudah terlalu lama mengendap di dada. Kalau negara ini tak bisa kasih saya tempat, setidaknya beri saya kesempatan. Bukan untuk jadi pejabat, tapi untuk jadi manusia yang lebih baik. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, saya ini yang dulu memang kasar, tapi sekarang saya berubah. Saya umrah, saya santuni anak yatim. Apa itu semua masih belum cukup untuk bilang saya ini bukan setan? Sunyi.
Angin malam masuk lewat jendela yang sedikit terbuka. Kamera mati, ruangan hening kembali. Tapi di dalam hati Hercules, pertempuran masih terus berlangsung. Bukan dengan jenderal tua, tapi dengan masa lalu yang belum sepenuhnya selesai. Tatap mata preman, tatap luka lama. 2 hari setelah video permintaan maafnya viral, Hercules mendapat telepon dari seseorang yang tak asing. Suaranya berat, tegas, tanpa basa-basi. "Saya Gatot. Kalau kamu masih laki-laki, temui saya. Bukan untuk berkelahi, untuk bicara." Hercules diam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Bukan takut, tapi ada sesuatu dalam suara Gatot yang membuatnya terdiam lama. Pertemuan itu terjadi di sebuah rumah sederhana milik seorang purnawirawan tua. Sore itu hujan mengguyur pelan. Di dalam ruang tamu, 2 tokoh besar yang dulu tak pernah saling sapa, kini duduk berseberangan. Gatot mengenakan kemeja putih, duduk tegak seperti masih di ruang komando. Hercules mengenakan jaket hitam lusuh, duduk sedikit membungkuk. Rosario tetap di tangannya. Sunyi, hanya suara hujan dan detak jam dinding tua. Gatot membuka suara duluan. "Kamu tahu kenapa saya marah?" Hercules menjawab pelan. "Karena saya salah. Saya tahu itu. Tapi cara Bapak bicara, seperti saya ini binatang." Gatot menatapnya tajam, tapi bukan dengan amarah. Kali ini, ada sesuatu yang lain di matanya. Seperti luka lama yang tiba-tiba muncul lagi. "Saya juga bukan malaikat, Her. Saya lihat kamu. Saya ingat dulu. Waktu anak buah saya dibunuh di jalan dikeroyok preman. Saya ingat darah. Saya ingat rasa kehilangan. Mungkin kamu bukan pelakunya, tapi kamu simbol dari dunia itu." Hercules mengangguk. Napasnya berat, matanya berkaca-kaca. "Saya kehilangan banyak orang juga, Pak. Teman-teman mati, ditinggal istri, dibuang keluarga. Dan saya bertahan. Tapi tiap saya bernafas, dunia bilang saya tetap preman. Mau sampai kapan saya dihukum masa lalu saya?" Gatot tak menjawab. Hanya diam. Perlahan, ia membuka tas kecil, mengeluarkan sesuatu. Sebuah foto sobek, tua, agak luntur. Di foto itu, terlihat seorang prajurit muda berdiri di tengah reruntuhan rumah, memeluk seorang bocah kecil lusuh yang menangis. "Kamu tahu anak ini siapa?" tanya Gatot. Hercules melihat lama. Matanya membelalak. "Itu, saya?" Gatot tersenyum kecil. "Timur-Timur tahun 1980-an. Saya bawa kamu ke truk pasukan. Kamu diselamatkan, Her. Kamu bukan musuh negara. Kamu anak kecil yang dulu saya anggap harus diselamatkan." Tiba-tiba ruangan itu berubah. Bukan lagi 2 pria keras saling menantang, tapi 2 luka lama saling bertemu. 2 sisi kehidupan militer dan jalanan bertemu dalam satu kesadaran. Mereka sama-sama pernah tersesat. Somasema sedang mencari jalan pulang. "Maaf, Pak," kata Hercules akhirnya. Air mata mengalir. Saya nggak tahu lagi harus bagaimana." Gatot berdiri, menepuk pundaknya. "Mulai dari sini, kamu bukan preman, kamu pejuang yang salah jalan, tapi masih bisa kembali." Di luar Rama, hujan berhenti. Langit sore itu seperti mengerti bahwa pertarungan sudah selesai. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan saling mengerti. Dan sejak hari itu, banyak yang berubah. Hercules mulai pelan-pelan mengurangi tampil di layar dengan gaya keras. Gatot juga mulai menyusun program untuk merangkul mantan preman lewat jalur pendidikan bela negara. Mereka bukan sahabat, tapi mereka saling memahami satu hal. Negeri ini tak butuh lebih banyak musuh. Negeri ini butuh lebih banyak yang saling memaafkan. Langkah pulang sang preman malam itu. Jakarta sunyi. Di gang kecil kawasan Tanah Abang, lampu-lampu jalan berkelap-kelip lemah. Di sebuah musola tua yang jarang dilirik orang, seorang pria tegap bersimpuh dalam hening. Wajahnya keras, tapi malam ini air matanya mengalir. Itulah Hercules Rosario de Marsal. Bukan lagi sekadar preman. Bukan hanya ketua ormas, tapi seorang lelaki yang mulai pulang ke dirinya sendiri. Waktu terus berjalan setelah pertemuan mengharukan dengan Gatot Nurmantio. Hidup Hercules tak serta-merta berubah. Orang-orang masih mencibir. Ada yang bilang ia sedang pencitraan. Ada pula yang takut ia berubah jadi terlalu lembek. Tapi Hercules tidak peduli lagi. "Saya capek hidup dengan dendam. Saya cuma mau mati sebagai orang baik, bukan sebagai preman yang ditakuti," katanya kepada wartawan saat menghadiri santunan anak yatim di Cipinang. Ia mulai sering muncul bukan di posko JRIB, tapi di pesantren. Ia berdiskusi dengan para kiai, memberi bantuan tanpa kamera, mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Sutioso mengirim surat suatu hari. Ajudan Hercules menyerahkan sepucuk amplop berwarna krem. Isinya hanya 1 lembar kertas, bertanda tangan kiri bawah. "Saya terima permintaan maafmu, kita sama-sama tua. Jangan lagi sibuk marah. Sudah waktunya kita menjadi teladan, Sutioso." Hercules tersenyum kecil, tak berkata apa-apa. Tapi malam itu, ia mengunci dirinya dalam kamar, dan terdengar suara tangis pelan. Gatot dan Hercules 1. Panggung 2 cerita beberapa bulan kemudian, pada sebuah forum nasional bertema rekonsiliasi dan persatuan bangsa,
Publik dikejutkan dengan penampilan dua tokoh kontroversial, duduk berdampingan, Jenderal Purn Gatot Nurmantio dan Hercules. Gatot berdiri lebih dulu. Dulu saya bilang dia preman. Hari ini saya lihat dia lebih manusia daripada banyak orang yang mengaku pemimpin. Hercules hanya tertunduk. Kita ini bangsa yang cepat lupa maaf, tapi lambat mengingat jasa. Saya tidak minta dihormati, cuma ingin dikenang sebagai orang yang berani berubah. Akhirnya, Hercules pulang tahun berikutnya, Hercules menghilang dari publik. Banyak yang bilang ia pensiun dari dunia ormas. Tapi suatu hari, seseorang membagikan foto di media sosial. Hercules duduk di sebuah gubuk kecil di Flores, Nusa Tenggara Timur. Di tangannya ada cangkul. Di sampingnya, anak-anak belajar membaca. Dia buka kebun dan sekolah kecil di tanah kelahirannya, tulis akun itu. Dan sejak itu, nama Hercules tak lagi muncul dalam konflik atau kontroversi. Ia tak lagi disebut preman. Ia dikenang sebagai seseorang yang pernah keras, pernah salah, tapi berani pulang. Tak ada manusia yang bersih dari masa lalu. Tapi setiap manusia punya hak untuk menulis akhir cerita hidupnya. Hercules menulisnya bukan dengan senjata, bukan dengan ancaman, tapi dengan air mata, pelukan, dan sebuah langkah pulang ke tanah yang pernah ia tinggalkan. Karena bahkan seekor singa pun pada akhirnya akan mencari tempatnya untuk tidur dengan tenang. Jejak misterius di Banten 3 bulan kemudian, seorang wartawan investigasi menerima kiriman amplop tanpa nama. Isinya, foto buram dari kamera CCTV desa di pedalaman Banten. Tampak seorang pria botak, berjaket hitam, menurunkan truk penuh sembako di tengah malam. Di punggung jaketnya tertulis, "Jangan tanya aku siapa." Ketika warga desa ditanya, mereka hanya menjawab singkat. Orang itu datang, membangun jembatan, memperbaiki masjid, lalu pergi tanpa jejak. Tapi kami lihat tatonya. Itu bukan orang biasa. Muncul di hadapan presiden. Puncak ketegangan terjadi saat Presiden RI sedang menghadiri acara nasional di Surabaya. Saat hendak naik ke podium, seorang pria menyusup dari sisi panggung. Petugas langsung mengepungnya. Tapi Presiden menahan tangan para pengawal. "Biarkan dia bicara," kata Presiden. Saat pria itu membuka hudinaya, penonton terdiam. Hercules, dengan janggut tipis, mata tenang, dan suara lebih dalam dari biasanya. "Saya tidak datang sebagai preman, saya datang sebagai rakyat yang lelah. Negara ini butuh keberanian, bukan cuma gelar. Dan keberanian bukan berarti harus jadi keras. Kadang keberanian itu pulang ke nurani." Ledakan terakhir tak lama setelah pidatonya, sebuah jaringan ormas ilegal yang terlibat pemerasan, penyelundupan, dan intimidasi politik dibongkar besar-besaran. Nama Hercules tidak ada di daftar pelapor, tapi dari banyak CCTV yang bocor, terekam siluet seseorang bertopi, berjaket hitam, dan berjalan meninggalkan gudang terbakar. Tidak ada yang bisa menghilang dari layar kaca, tapi namanya jadi legenda. Bukan legenda kekerasan, tapi legenda perubahan. Dan malam-malam sunyi di Tanah Abang, kadang masih terdengar bisikan, "Dia belum mati. Dia sedang bekerja dalam senyap." Untuk negeri ini, Karena Kedeng Polwansi tidak lahir dari seragam, tapi dari luka, Kalau langit menangis, mungkin itu kabar dari dia, yang dulu berdiri di lorong, kini jadi legenda di bayang.